review Ilman untuk gabung Tokopedia ya? Iya, waktu masih di MX. Iya, cerita-cerita menarik. I'm not gonna go through the details, biar Ilman aja nanti cerita. Tapi so Reza, gue dan Reza baru seminggu ini kenal ya. Tapi banyak orang di network gue yang kenal Reza. Jadi pada itu Reza gue kenal ini. Jadi dan couple of students also know you, so all good. Jadi gue nggak perlu terlalu dalam memperkenalkannya. I just want to share the topics yang mau kita bahas malam ini. Sebenarnya ini datang dari situasi atau pengalaman pribadi gue sih. Kenapa topiknya adalah bagaimana convert your SEO skills into a career. Kenapa? Karena dari pengalaman gue, terutama mungkin dari 10 tahun yang lalu, banyak anak-anak SEO yang berinteraksi dengan yang that I interacted with at work, itu mereka banyak tuh datang dari solo karir ya, sebagai blogger, ngembangin websitenya sendiri, dan mereka akhirnya belajar secara otodidak mungkin, belajar dari network mereka, akhirnya jago banget untuk memainkan SEO ini dari segala aspek untuk aset-asetnya secara pribadi. Tapi ketika masuk ke dalam situasi atau kantoran dan harus berinteraksi dengan banyak stakeholders, banyak yang kagok, banyak dari semua ilmu gue yang ada ini, gimana gue caranya untuk mengaplikasikannya di dunia kerja yang bukan hanya relevan untuk bisnisnya dan efektif, tapi juga bisa membantu gue untuk mengembangkan karir. Apakah itu terus di SEO atau itu mungkin nanti ekspansi lagi at a high level untuk bisa jadi masuk ke manajemen di dalam ranah marketing, atau mungkin pindah ke paralel lainnya. Dan berhubung teman-teman minggu ini belajar SEO dan juga belajar dari sisi teknisnya, dari banyak contoh-contoh yang udah disampaikan Mas Ilman, mungkin malam ini pembicaraannya kalau bisa dikhususkan ke kalau kalian mau berkarir di SEO, dan itu kita belajar langsung dari Mas Reza, belajar dari perjalanan karirnya, dan juga nanti kita tanya ya, kalau misalnya Mas Rezanya lagi nge-hiring, kira-kira kualitas apa aja yang dicari di dalam diri kalian ketika jadi applicant. Oke. Nah, malam ini nggak ada presentasi, dan mungkin ke depannya kita akan menghindari presentasi-presentasi kalau bisa. Ini lebih ngobrol santai. Kalau ada pertanyaan silahkan, tapi gue udah menyiapkan beberapa pertanyaan-pertanyaan, just in case kalian diem aja seperti biasa. Okay, so first of all, Mas Reza, thank you for joining us. Bisa kasih introduction nggak? Siapa diri lo, pengalaman lo, dan perjalanan karir lo sampai ke titik ini di mana lo jadi SEO lead di Tokopedia. Silakan. Gue Reza, belajar SEO itu dari around 2007 atau 2008 pastinya. Itu dimulai dulu seneng ngeblognya, tapi lebih ke tulisan-tulisannya. Kalau orang kan blog kan curhat, ya kan. Kalau zaman sekarang banyak blog ngomongin mukbang, makan. Kalau gue dulu itu lebih ke human interest ngomongin. Gara-gara itu gue suka baca novel, baca buku, berbagai macam tulisan. Terus terakhir gue baca dulu itu Jakarta Undercover, inget? Itu gue baca, wah ini unik juga ya. Gue berpikir, Jakarta tuh ternyata beda banget sama yang gue pikirin. Akhirnya gue berpikir, gue bikin aja blog. Gue belajar bikin blog, namanya jakartanetwork.com dulu. Sekarang udah nggak ada. Gue ngemain sama komunitas, di situ gue belajar gimana caranya gue dapat traffic. Waktu itu kan gue masih sekolah ya, nggak punya duit. Dapat traffic tanpa harus masang ads. Dan waktu itu juga sosial media cuman ada Friendster kan, belum ada Facebook kayak sekarang. Itu gimana caranya gue dapat traffic tanpa melakukan apapun. Tanda kutip ya. Ternyata waktu itu masih ada gembar-gembor SEO itu baru mulai ngetop tuh. Gue baca. Oh ternyata ada namanya backlink building, ini zaman dulu. Ada sebuah website, kalau ada page ranknya tinggi, kalau dia dia nge-link ke sebuah website yang page ranknya lebih rendah, dia bisa nge-rank di keyword itu, exact keyword. Oh, gue belajar dalemin.
Akhirnya gue kuliah ambil sistem informasi di BINUS. Ternyata apa yang gue pelajarin selama ini itu dimentahin semua sama secara formal ya. Karena pada zaman itu banyak kan orang mau belajarnya itu kayak coding lah, database lah, web design, apa designer langsung. Bahkan waktu itu lagi orang belajar ERP, apply ERP. Jadi kita gimana cara ngedesain sistem ERP lah, bikin pemrograman untuk ERP yang berbau-bau website itu dikit. Ada cuman kulitnya doang belajar CSS. Tok, udah. Nggak ada belajar yang namanya Google Analytics lah. Dan pada saat itu di Indonesia ya, internet marketing atau digital marketing itu cuman sebatas lu punya bisnis offline. Gimana caranya biar lebih digital ya, lu punya website, that's it. Websitenya itu untuk apa? Untuk company profile. Atau lo kalau punya restoran, lu naruh menu di situ. Kalau punya jasa, di situ ada nomor telepon. Masih statik banget websitenya. Konsep SEO itu sendiri nggak diterima di Indonesia pada saat itu. Walaupun banyak orang yang praktek. Banyakan orang praktek SEO itu buat apa? Buat dua, Amazon Affiliate sama AdSense. Akhirnya berjalan waktu, gue belajar sini-situ. Itu terus gue nge-apply SEO itu sebagai skripsi gue ditolak mentah-mentah. Berapa kali masukin konsep SEO ditolak lagi dan lagi. Akhirnya gue curang, bikin judul yang lain, apply ke dosen, diterima. Abis itu gue masukin form revisi judul. Seakan-akan ada yang salah, terus judulnya gue rubah total ke SEO. Begitu udah rubah total ke SEO, gue di sidang gue nggak lulus. Karena dibilang nggak ilmiah lah, nggak jelas lah, ngapain nulis diatur lah, pengumpulan data itu harus pakai survei tatap muka lah, pakai SPSS lah, pakai Listrel dan lain-lain. Gue ditolak mentah-mentah, gue dibilang, kamu ngapain sih bikin kayak gini? Panas gue. Akhirnya berjalannya waktu, gue sidang ulang, gue lulus dapat A, alhamdulillah, karena emang katanya konsep SEO di BINUS waktu itu sama sekali nggak ada dan nggak pernah dibicarakan. Akhirnya berjalan waktu, gue mulai nyari kerja. Gue kerja di majalah online, namanya shoppingmax.com, sekarang juga udah gulung tikar. Dia itu sebenarnya startup. Lu bisa ngelihat majalah secara online kayak sejenis PDF gitu. Lu bisa belanja di situ. Jadi ada semi e-commerce. Cuman permasalahannya internet di Indonesia waktu itu masih jelek. Dia kurang bisa diterima di masyarakat. Akhirnya gugur. Dari situ gue pindah ke agensi sebentar. Nggak lama sebagai SEO spesialis sambil ngerjain paid ads. Habis itu gue nggak betah di situ karena peraturannya keras di sana. Masuknya harus pagi banget, nggak boleh itu bener-bener kayak sekolah Katolik. Akhirnya gue cabut, pindah ke MNC. Akhirnya gue keterima di MNC sebagai SEO spesialis. Nah, di situ batu loncatan gue sampai kayak sekarang itu dimulai dari MNC Group. Gue di okezone.com. Di situ yang namanya pada zaman peralihan antara orang mulai ngenalin SEO, orang mulai ngenalin digital marketing, tapi masih kukuh klasikal tradisional marketing. Itu yang namanya gue di sana pitching soal SEO, abis-abisan itu yang namanya di ruang meeting. Gue nggak dianggap lah, dibilang zaman dulu kita nomor 1 di Indonesia tanpa ada SEO, tanpa ada sosial media lah. Jadi mereka masih konservatif idenya. Jadi gue dianggap, gue nggak butuh orang-orang kayak lo, dulu gue nomor 1. Iya bang, zaman dulu Google nggak ngetop. Dan di website di Indonesia itu cuma 2 berita, Okezone sama Detik. Ya wajar aja bang kalau nggak nomor 1, nomor 2. Karena barangnya cuma ada 2. Situ dia diem. Akhirnya gue ngajar di sana gimana caranya menulis secara digital. Karena kebanyakan mereka itu jebolan koran ya.
jebolan majalah, dia banyak menggunakan kata-kata ganti yang unik-unik gitu. Dijulukan majas-majas lah dan lain-lain. Di situ gue kerja 9 bulan naik jadi SEO manager. Kuncinya satu, aktif, vokal, jangan takut di idea, pede aja. Terus gue berjalan waktu 9 bulan, total di MNC Group itu gue 4 tahun, sampai terakhir gue dipindahin ke MNC Digital di holdingnya langsung, udah nggak di Okezone. Akhirnya gue merasa cukup, 4 tahun gue merasa asam garamnya gimana tentang konten production, gue paham banget soal itu. Terus gimana cara nge-manage website dengan ratusan konten per hari production dengan jutaan halaman indexed. Gue cabut pindah ke Green Park Content, itu agency. Agency itu dia khusus megang Unilever, produk-produknya Unilever. Dia content agency. Unik agency ini adalah dia ngejalanin berbagai campaign termasuk SEO, tapi organik. Dia nggak pakai paid ads. Dia hanya menitik beratkan ke kualitas konten, gimana konten itu bagus banget, tulisannya bener-bener ya nulis itu penulis beneran, bukan penulis abal-abal. Website-nya kita bikin sesehat mungkin, seperti kayak kode etik di SEO kayak gimana. Alhasil, campaign yang gue tanganin waktu itu masakapahariini.com, itu dia project-nya Unilever untuk kecap Bango sama Royco, dia performance-nya nomor 1 di Asia Tenggara. Buat apa? Website. Pure, zero cost, itu kita cuman SEO on page sama artikel. Di situ di Green Park gue ngejabat Head of SEO di Asia. Waktu itu kebetulan kantornya di coworking space, jadi sekantor sama Helda. Habis itu gue suatu hari dapat surat cinta dari Tokopedia buat gabung sama tim Tokopedia terakhir. Di sini gue jadi SEO lead buat marketplace. Gitu sih petualangannya. Surat cintanya berarti ada yang ngontak lu di LinkedIn berarti ya? Yoi. Oke. Berarti LinkedIn lu udah keren ya. Nanti kita tunjukin deh. Oke. So, now di Tokopedia itu, mungkin bisa cerita dikit nggak SEO di Tokopedia tuh kayak apa ya? Buat marketplace sebesar Tokopedia. Ya, di sini ada perbedaan mendasar. Kenapa kita mesti belajar SEO itu dari zero banget ya? Istilah kata kalau kita udah jadi tentara kok masih aja belajar lari gitu. Padahal dari kecil juga udah belajar lari, sama kayak SEO gitu. Elemen sekecil apapun, kalau kita kerjakan di website besar, kesalahan sekecil apapun akan menjadi fatal. Itu kayak misalnya gini, kita punya blog, online store kecil-kecilan di rumah. Katakanlah site load-nya tinggi, buka lama. Kalau kita dikunjungin per hari cuma 10 orang, itu bukan masalah besar. Katakan site speed kita masih menengah. Tapi kalau itu akan mulai menjadi masalah besar kalau per hari situs kita udah punya 1.000 orang. Dan akan menjadi kesalahan fatal kalau sehari itu kunjungan 100.000. Gimana kalau untuk level Tokopedia, yang per hari itu udah belasan juta kunjungannya. Bahkan in some point kita bisa sampai puluhan juta per hari. Itu perbedaan 1 detik aja akan menjadi kesalahan fatal. Bisa menjadi snowball effect. Gara-gara site load ini jadi kesini. Itu baru dari site load. Yang kedua itu masalah-masalah kecil kayak misalnya template meta title, atau masalah sitemap. Itu kita semua benar-benar fokus 99% itu on page. Karena kita ulangin di omongan pertama, kesalahan sekecil apapun akan menjadi kesalahan besar. Itu dia kenapa apabila kita nge-manage sebuah website gede, sebuah website besar, apalagi website yang
produksiannya tinggi, katakanlah media deh, e-commerce atau website lainnya, itu on page itu menjadi elemen paling atas. Beda sama website-website kecil kayak mungkin portal perusahaan ya, atau kita ngejual barang yang sangat spesifik. Katakan kita di sini ngejual decoder gitu, cuman satu doang itemnya. Itu kita nggak kurang banyak concern, bahkan lebih cenderung berfokus ke backlink. Itu dia kan banyak banget orang ngomong backlink is everything. Ini backlink, PBN, backlink. Tapi setelah gue belajar dari zaman gue di Okezone, sesederhana website lu cukup healthy, itu organik lu pasti tinggi banget. Nggak usah mikirin backlink, nggak usah mikirin ini. Karena production website lu bikin page baru, generate traffic-nya udah cukup gede, dan Google cukup memahami bahwa website lu cukup penting. Jadi on page itu jadi bener-bener masalah paling besar. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata Google udah berubah lagi. Nggak kayak dulu gue belajar SEO yang apa-apa backlink, blog roll lah, blog post lah. Gue di masakapahariini.com itu nge-manage yang penting IMP itu nggak ada warning, apalagi error. Site load gue cukup rendah, produksi artikel per harinya itu stabil, nggak tiba-tiba nol. Keyword on title complete, image juga jangan gede-gede banget, struktur websitenya rapi, H1, H2-nya, title, description-nya berurutan semuanya, sitemap-nya nyala, semua itu week by week-nya itu pasti naik terus. Gue berani jamin. Karena Google itu algoritmanya udah beda banget ya sekarang. Dia benar-benar hanya memilih website yang benar-benar berkualitas, paling relevan dari meta title, description, kontennya semuanya relevan baru keluar. Jadi semakin ke sini peran backlink itu semakin disingkirkan. Makanya gue suka lucu kalau ada orang, bahkan beberapa murid gue pernah curhat, dia diundang training di daerah ya, dia ikut training khusus UKM ya, gimana caranya memasarin produk UKM-nya dia. Salah satunya dengan cara bikin website dan diajarin SEO. SEO-nya itu nggak belajar yang namanya website structure, enggak. Diajarin nyepam. Itu gila banget, men. Diajarin gimana caranya submit komen sebanyak-banyaknya pakai GSA. Gimana farming blog post segala macam. Wah, gila ini. Kok orang diajarin kayak gitu? SEO itu udah sama sekali berubah. Beda banget. Sama juga kayak kita bicara handphone, kita beli handphone 6 bulan lagi udah ada seri terbaru, itu sama kayak Google. Jadi at the end, site health itu nomor 1, rapih, cepet, enak dikunjungin, terus semua info yang kita butuhkan kalau bisa all in one ada di website kita, itu kita survive deh. Mau website kecil, mau segede Tokopedia, semuanya aman. Gitu. Oke, jadi untuk yang baru gabung, ngerekap dikit, jadi fokusnya terutama di situs seperti Tokopedia, fokusnya adalah on-site optimization sama technical optimization. Karena itu yang paling penting ya. Bukan hanya karena brandnya Tokopedia udah kuat, tapi juga algoritma Google-nya juga udah berubah. Dan juga karena banyaknya sekali konten dan halaman-halaman yang dibangun hampir setiap hari, berarti itu faktor yang paling penting di atas backlink, yang mungkin ke depannya malah menjadi semakin nggak penting gitu ya. Iya. With Tokopedia as well, dan ini kalau ada yang mau bertanya langsung aja ya, unmute and ask your questions. Kalau nggak, gue move on to the next topic, which is lebih nanya untuk organisasi seperti Tokopedia, tim SEO-nya itu seperti apa ya? Dan mungkin timnya Mas Reza seperti apa, profil-profil mereka seperti apa, hari-hari mereka ngapain, dan mungkin lebih penting untuk teman-teman di sini, ada lowongan nggak? Oke, gini. Kalau
kita bicara tim Tokopedia itu kayak gimana, mungkin gue nggak bisa banyak cerita ya, ada beberapa yang nggak bisa diceritain, tapi intinya adalah semua tim yang ada di Tokopedia itu sangat menguasain technical. Semua orangnya di sana. Dimulai dari Google Update, kita emang wajib ya, nggak usah di Tokopedia, bahkan sebagai praktisi SEO itu kita wajib up to date sama berita-berita berkisaran dengan SEO yang ada di dunia pergooglean gitu. Ada si Google baru ada apa. Kalau daily-nya kita fokus on page optimization. Jadi ada poin-poin apa lagi yang bisa kita optimize, itu kita optimizein lagi. Beres-beresin rusak, yang namanya rusak ya. Saya pengalaman dulu 2 kali dapat kerjaan di website gede, itu rusak itu nggak luput yang namanya human error, sama gara-gara aktivitasnya terlalu tinggi. Bahkan di masa kapal hari ini, itu dulu, gue sehari itu produksi up to 7 artikel. Itu per minggu ada aja IMP error. Ada aja error. Entah si penulisnya salah embed, karena kan IMP itu kan sensitif banget. Dia salah embed video atau dia ngambilnya dari Google Docs. Google Docs itu dia main kopas, akhirnya banyak code-code yang keangkut juga, ke-upload. Itu rusak IMP. Itu per minggu itu pasti gue submit tiket ke tim developer, atau misal submit tiket gue balikin lagi, kalau ternyata masih bisa ditanganin sama penulisnya, buat ngereparasi atau ngefixing halaman-halaman yang IMP-nya error. Nemu. Pasti nemu, nggak mungkin nggak. Itu cuma 7 artikel per hari. Bisa dibayangin dulu OKZone, sehari gue up to 1000 artikel per hari produksinya. Dan bisa dibayangin Tokopedia, dia UGC up to mungkin 100.000 item per hari. Bahkan mungkin di peak season ini bisa sampai 500.000 item per hari. Generate new product. Nah, bisa dibayangin itu resiko apa yang harus kita hadepin itu. Berbagai kerusakan-kerusakan. Nah, itu tim SEO itu harus aware. Itu dia kenapa salah satu kualifikasi tim SEO itu adalah technical. Karena yang kita tanganin website gitu. Jadi kalau ada, waktu itu gue juga pernah lihat di LinkedIn, oh, gue udah mastering kok backlink building, gue singkirin itu langsung. Sampai ada orang yang ngomong kayak gitu. Karena at the end, gue akuin, sepupu gue itu praktisi black hat. Itu dia kenapa gue banyak belajar SEO dari dia. Jadi waktu gue masih awal-awal belajar SEO, Mas, diajarin, oh ini Reza gini. Dia praktisi black hat. Which is, praktisi black hat itu banyak kaitannya dengan permainan di PBN, Private Block Network. Itu gue nggak nutup mata, itu masih works. Tapi kalau lu tahu caranya, tapi kalau baru mulai awal-awal jangan coba-coba. At the end dia konsepnya dia sama. Kalau website lu berantakan, lu mau pakai PBN squad apapun nggak akan nolong. Orang black hat aja ngomong kayak gitu. Apalagi kalau kita yang dari awal udah mikirin gimana caranya bikin backlink ya dari awal. Lu udah gue jamin gagal. Pikirin dulu website lu rapi. Sama juga kayak lu jualan makanan, lu punya toko, lu jualan elektronik, kalau tempat barang dagangan lu itu apa toko, lu apa ruko, lu berantakan, siapa yang mau beli ke situ? Gitu. Kualifikasinya gimana? 1, tim SEO. Technical. Technical itu apa? Lu bisa baca coding. Gue nggak berharap lu juga bisa coding. Kalau lu jago coding, lu mendingan apply bagian developer. Lu coding, lu tahu cara baca HTML, tahu tag-tag dasarnya aja, PHP lah. Itu nomor 1. Nomor 2, lu bisa nulis. Nah, ini spesialnya pekerjaan SEO adalah lu bisa nulis tapi bisa baca coding. Aneh nggak? Jadi kalau teman-teman yang baru mau mulai karir SEO, dimulai dari penulis sama sekali nggak salah. Gue juga mulai dari penulis. Sama sekali nggak salah. Nggak usah berkecil hati.
Karena banyak banget yang nanya, Kak, ini mau mulai karir SEO, tapi sekarang masih jadi penulis. Nggak apa-apa, gue dulu juga penulis. Nggak usah takut. Karena at the end, writing itu a huge part of SEO. Jangan salah, ya kan? Yang kedua. Yang ketiga, orang yang mau belajar. Ini kayaknya basi banget ya, semua juga mau belajar. Faktanya enggak. Gue banyak banget nemuin orang yang udah merasa jumawa, dia nggak mau explore lagi. Karena kenapa? Apa yang gue omongin hari ini, misalnya gue ngomongin technical hari ini, boleh jadi 3 bulan itu invalid. Karena Google udah semakin mendekati mirip manusia cara berpikirnya. Udah makin mirip manusia. Apa jangan-jangan lu coding asal-asalan aja, website asal-asalannya bisa ngereng. Nggak ada yang tahu masa depan. Jadi lu harus bersiap bahwa apa yang lu pelajarin sekarang itu mungkin nggak ada gunanya di masa depan. Karena lu harus tetap belajar. Karena apa yang gue pelajarin di awal 2007, 2008, sekarang udah nggak ada gunanya. Tapi apa yang gue tangkap cuman satu, yang nggak akan berubah, quality content. Itu dari 2007 sampai 2020 itu nggak berubah. Kalau konten lu bisa ngasilin traffic karena bagus ya, bukan karena keyword stuffing, karena lu nyepam, ngerank, kliknya banyak, ads lu mahal jadinya, terus tiba-tiba jatuh, ya karena emang barang lu jelek gitu aja. Tapi kalau emang barang lu emang dari dulu di post bagus, sering di-share di sosial media, terus ulasannya dalam, bahasanya berbobot, itu gue berani jamin sampai Google mau pinternya kayak gimana juga artikel lu pasti tetap ngerank. Itu gue alamin di Okezone. Artikel-artikel lama itu masih banyak nyetak traffic karena emang penulisnya pinter banget gitu. Oke, jadi kalau nge-recap berarti nomor 1 technical knowledge, bisa baca code, HTML, PHP, jadi ngerti lah dari sisi technicalnya. Jadi definitely tingkatin skill technical audit dan pokoknya semua berurusan dengan onsite. Kedua adalah kalau bisa kembangkan jiwa menulisnya. Dan malah kalau mulai dari menulis malah bagus juga karena poin ketiga which is banyak sekali perubahan, evolusi SEO itu akan terus terjadi, tetapi yang nggak berubah itu quality content. Tapi nomor 3 adalah jiwa untuk mau belajar terus karena kalau enggak bakal ketinggalan. Sip. Nah, ada yang mau tanya nggak sebelum kita move on to the next question? Mau nanya dong. Silakan. Ada nggak sih website yang sama Mas Reza dipantau khusus gitu tiap 1 minggu atau tiap hari buat tahu update SEO terbaru? Kalau ada, apa itu website-nya? SEO Roundtable. Nih, sebentar nih ya. SEO Roundtable. Ini SEO bisa share di URL nggak sih di sini ya? SEO Roundtable. Tunggu, wait. Ini nggak bisa ya? Nah, nih di chat. Oh, private. Tuh. Monggo di-share itu URL-nya. Gimana caranya? SEO Roundtable. Ini bagus banget. Bagus banget buat ditontonin sama Twitternya John Moo. Jadi John Moo itu search engine advokatnya Google. Jadi dia suka berkicau tentang apa-apa yang terbaru, ada update terbaru. John Mueller namanya. Twitter. Itu kita ikutin aja. Twitternya si John Mueller. Wait nih John Mueller sebentar. John Moo. Wait. Ini orang gokil. Amel atau Riri, chatnya bisa dibuka untuk ke semua nggak? Monggo. Oke. Wait ya. Tadi udah aku share di slide juga yang link sebelumnya. Ya. Terima Chatnya dibuka aja nggak apa-apa. John Moo ini dia ngomong apa aja kita ikutin, tapi kadang jangan ditelan mentah-mentah.
omongan Johnmu, karena yang namanya Google pasti dia safe play lah. Kayak hal-hal, ini nggak penting. Jangan-jangan penting lagi. Jadi pinter-pinter kita saring. Jadi apa kata Johnmu di round table itu nanti ada yang bahas lagi ya. Tiap hari aja kita baca itu. Oke. Ini ya. Makasih, Mas. So it's John Mueller. At John Mu. John Mueller. Yeah, this guy. Yeah. Nice, the Big Lebowski reference. Very good. Sama yang kedua itu ini ya, bener ya? Zero Roundtable. Iya, betul. SE Roundtable. Yep. Sip. Makasih, Mas. Ya. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi nggak? Oh iya, satu lagi, sorry, Search Engine Journal. Oke. Search Engine Journal. Itu cool banget juga. Jadi 3 itu aja sih. Ini Search Engine Journal. Jadi, monggo. Search Ini ya? Engine. Ya, ini. Sip. Nanti di-share di Slack-nya, link-linknya. Search Engine Journal wajib di-subscribe sih kalau menurut saya. Iya. Apa aja ada yang baru kita baca. Tapi ya balik lagi, ini kan belajar ya. Kadang fakta di lapangan itu berbanding terbalik. Kadang ya, berbanding terbalik sama ada yang ada di artikel-artikel. Ya, itu dia kenapa kita mesti sering praktek. Jadi kita bisa bedain yang mana salah, yang mana benar dari praktek di lapangan itu. Ada contohnya nggak, Mas? Kalau contoh, mungkin nggak bisa saya buka di sini. Nanti Japri boleh. Soalnya agak sensitif. Dan beberapa poin itu terlalu eksplisit. Jadi kalau saya bicara di tempat umum kayak gini, apalagi di record, itu agak nggak etis. Jadi kalau kita ngobrol secara WA, nanti saya jelasin. Gitu. Oke, thank you. Nanti chat Japri aja lewat Zoom ya. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Sebelum kembali ke pertanyaan-pertanyaan gue yang sangat generik. Kak, mau nanya dong. Go ahead, Michael. Oke. Mas, boleh sharing nggak kalau SEO-nya Tokopedia tapi sebagai kita user, Mas? Mungkin sebagai kita penjual yang punya toko gitu. Karena dengar-dengar kalau SEO Tokopedia itu agak unik gitu, Mas. Karena dia lebih cenderung kalau kita bayar ads-nya dia lebih dinaikin gitu. Nah, search engine yang mana dulu nih? Untuk search user, engine, kalau kita sebagai penjual, kita mau produk kita naik gitu, Mas. berarti search engine di internal Tokopedia. Oh ya, boleh. Kalau search engine internal Tokopedia itu bukan hak saya untuk ngejawab karena saya bertugas di search engine-nya Google. Oh, maksudnya kalau buat yang munculnya di Google itu, Mas? Kalau di Google itu sebenarnya sederhana, kembali lagi ke pelajaran SEO basic. Masalah kita pembuatan title dan content description. Itu pertama. Kenapa? Google itu mencari halaman atau ngindeks halaman yang memiliki rich content. Kesalahan utama seller itu adalah dia ngupload item, description-nya kopas, mungkin dia resell atau dropship ya, katakan dia penjual Tianxi, suplemen Tianxi. Item description-nya dia kopas dari website resminya Tianxi. Copy, paste, cepret. Itu nggak akan bagus performance. Kita mesti jelasin item description-nya itu mesti unik. Bener-bener seller yang ngejelasin. Kenapa? Logiknya gini. Kalau kita tahu barang itu bagus, kita mesti bisa jelasin barang itu bagus. Kalau kita nggak bisa jelasin barang itu bagus, gimana sih Google mau milih PDP kita, apa product page kita, sebagai halaman yang
memiliki value untuk masuk search engine paling atas. Setelah itu bintang jangan lupa. Kenapa? Sebuah halaman yang memiliki bintang karena kita punya skema star review. Jadi kalau kita di googling itu nanti ada bintangnya masih kelihatan. Diharapkan kita service terbaik ke ke buyer, service terbaik, dan jangan lupa minta submit star. Karena banyak juga buyer habis beli dia nggak submit bintang, itu kesian di sellernya karena sebuah halaman, sebuah toko, sebuah produk yang memiliki bintang itu CTR pasti lebih gede. Ini manusiawi banget. Kayak kita dikasih 2 barang, kita googling mau beli iPhone X, iPhone XA, iPhone XB. iPhone XA cuma ada description, iPhone XB description sama bintangnya 5. Kita pilih yang mana? Pasti yang bintang 5, ya kan? Karena confident gitu. Wah, ini reviewnya banyak TLL. Akhirnya klik yang bintangnya lebih banyak. Walaupun posisi yang ada bintangnya itu di bawah, CTR-nya pasti lebih gede. Itu udah hukum alam. Nggak usah di Tokopedia, di semua website yang saya tanganin, itu CTR-nya kalau ada bintangnya atau lebih beda ya, kita ada emoji-nya, atau ada apa, itu pasti beda kliknya. Jadi tugas sih seller ini adalah gimana caranya bikin item description semenarik mungkin, jangan tipis, selengkap mungkin. Kalau emang dia jualan iPhone, boleh dimasukin speknya, kondisinya, lokasinya, di mana yang jelas, clean, bagus. Itu will be very, very helpful. Selain itu, kalau kita punya sosial media, boleh di-share di sosial media. Kenapa? Rank factor itu ada ratusan. Salah satu rank factor apa? Sosial media sinyal. Jadi si Google juga ngelihat apakah halaman ini banyak diomongin di sosial media. Kalau di halaman ini banyak diomongin di sosial media, boleh jadi si Google akan mutusin halaman kita akan didahulukan karena banyak diomongin di sosial media. Gitu. Berarti Itu make aja sense sih. ya kalau kita punya toko di Tokopedia untuk melakukan keyword research untuk kata-kata kunci yang kira-kira kita mau nge-ranking buat halaman produk-produk kita itu. Gitu. Sangat make sense. Sangat make sense. Oke. So what yang kalian mungkin belajar minggu ini tentang competitive research itu juga berlaku ketika kalian punya lapak-lapak lah di berbagai tempat-tempat online marketplace gitu ya. Oke, so ada pertanyaan lagi nggak? Before we move on to my questions. Thank you, Mas Reza. Ya, sama-sama. Okay, so moving on, I guess kondisi sekarang, actually gue mau nanya dulu sih tentang passion lo kali ya. Kenapa dari dulu sampai sekarang lo mau bergerak di SEO aja? Banyak orang kan akhirnya udah mencapai titik tertentu, terus dia pindah karir gitu ya, pindah aliran, menggunakan skill SEO-nya di ranah yang lain. Kenapa dari dulu sampai sekarang mau dan terus mengembangkan karir di SEO? Dan mungkin, kalau ada teman-teman di sini juga passion-nya tuh berdasarkan apa, dan maybe tell us a little bit about your experience. Oke, pertama, ini kalau ditarik sama masa lalu kan, aku masuk jurusan IT, SI itu, sistem informasi kan banyak coding. Terus gue nilai coding gue berantakan ya, D gitu. Aduh pusing banget nih belajar coding. Terus gue merasa bodoh gitu. Anjir, gue nggak cukup pinter buat jadi programmer. Tapi di saat itu juga lagi booming kita baru tumbuh ya website di Indonesia kan. Startup tuh lagi boomingnya tuh. Programmer PHP tahun 2012 tuh gue inget banget tuh. Fresh graduate 6 juta. Gede banget. Itu 2012. Gue mikir, gue coding aja berantakan. Tapi gue senang sama website. Pertama. Terus gue berpikir, kalau website jadi, tapi gue pengen berkarir di website,
nggak bisa coding jadi apa? Gue jadi marketingnya website aja kali ya, gue mikir. Gue belajar digital marketing, belajar paid ads. Paid ads mau belajar kehambat biaya. Karena kenapa? Mau nggak mau, suka nggak suka, belajar paid ads masih nyemplungin saldo. Waduh, nggak mungkin nih. Sosial media, oke, gue pelajarin. Masih bisa. Terus SEO terakhir nih. Kok unik ya? Lu cuma ngutak-ngatik website, tapi trafficnya bisa gede. Hampir bisa dikatakan zero cost ya, dalam tanda kutip ya. Itu di luar dari belanja tools segala macam. Katakan ini pekerjaan yang nggak ada costnya. Akhirnya gue dalemin, ini unik banget ini pelajaran. Terus abis itu gue berpikir, di masa depan ini pasti ngetop. Karena di Indonesia baru booming website. Di Indonesia baru booming website. Suatu hari nanti pasti penting. Suatu hari nanti pasti penting. Website itu, cara grooming website. Oke, gue belajar. Awalnya itu banyak penolakan juga, karena di Indonesia waktu itu udah nggak mikirin yang namanya digital marketing ya. Mereka cuma mikirin gimana caranya bikin website yang keren dan canggih gitu. Tetap gue susah nyari kerja, masih dipandang sebelah mata, SEO segala macam. Gue nggak mau nyerah, karena gue yakin di masa depan itu SEO itu penting. Tengah-tengah gue perjalanan itu gue kepikiran juga, apa gue belajar coding ya? Ngelihat orang-orang kok keren jadi programmer segala macem, bisa ini bisa itu, gajinya gede. Kok gue malah jadi useless, tim SEO gue ngomong juga nggak ada yang ngerti. Gue nggak mau nyerah, gue tetap SEO. Salah satu alasan utama gue adalah akhirnya gue berpikir gue tetap di SEO. Programmer itu ada pabriknya, universitas dengan jurusan IT dan SI. Katakanlah per tahunnya itu produksi berapa ribu programmer. Saingan gue pasti banyak kalau gue programmer. Tapi SEO itu nggak ada di Indonesia pada saat itu. Oh, berarti kalau gue dalemin SEO, di masa depan gue pasti mastering dan gue ada salah satu dari populasi yang kecil itu. Karena demand-nya tinggi. Berjalannya waktu, akhirnya masyarakat mulai paham SEO itu penting. Dan alhamdulillah ya, Will sih, sampai kayak gini. Akhirnya gue sama sekali nggak salah ngambil jalan karena kenekatan gue gitu. Dan yang pasti kenapa gue nggak mau pindah-pindah, selain alasan itu, gue juga berpikir, kalau lu berpindah-pindah, katakan dari IT ntar jadi orang finance, dari finance mungkin jadi orang marketing, itu akan di masa depan, di masa tua, lu akan menjadi orang yang biasa-biasa aja. Tapi kalau lu ngerjain satu hal aja dari muda sampai tua, lu akan menjadi orang yang luar biasa karena lu mastering itu. Sama kayak dokter spesialis gitu. Oh, ini dokter spesialis bedah jantung gitu. Wah, sampai tua juga ngerjain bedah jantung doang gitu. Alhasil ada orang yang punya masalah penyakit jantungnya ke dia gitu, karena dia bertahun-tahun cuma ngerjain itu, ketimbang dokter yang bisa ngerjain macem-macem gitu. Oh, ini juga macam penyakit saya bisa nyembuhin gitu, mana ada yang percaya kan. Kayak gitu sih. So, my next question ini lebih ke mencari pekerjaan dan faktor-faktornya apa aja sih di dalam SEO. Tadi kita udah bicarain tentang skill set yang dibutuhkan gitu ya. Tetapi di dalam situasi seperti sekarang ini kan banyak sekali orang-orang yang dirumahkan, yang sudah tidak ada kerjaan lagi, dan sekarang kompetisinya dengan orang-orang yang punya skill dan pengalaman jauh lebih banyak. Dan untuk orang-orang yang baru masuk
baru lulus atau baru belajar, itu pasti lebih sulit gitu ya. Mungkin lebih cerita sedikit sih, karena tema yang kita sering angkat di sini adalah networking dan pentingnya untuk networking dan saling kenal. Mungkin Mas Reza di dalam perjalanan SEO-nya itu sekaligus bisa share juga tips-tipsnya bagaimana membangun network dengan orang-orang yang akhirnya bisa bantu membuka pintu, yang akhirnya bisa memperkenalkan dengan komunitas, yang akhirnya juga bisa bantu di dalam kerjaan. Oke, pertama kalau ditanya apakah pahit, ya dulu gue pahit banget ngerasain yang namanya nggak dianggap lah, dipandang sebelah mata. Itu pahitnya pahit banget sampai mau nangis. Kenapa? Lu udah belajar SEO sekian tahun, 3 tahun, 4 tahun, lu nggak dianggap sama sekali. Dan terus gue ngerasa anjir gue salah jalan nih. Terus ini nggak bisa, itu nggak bisa kan, cuman kebisaannya itu doang. Akhirnya satu yang bisa gue dapetin, pantang menyerah. Ini kayak bullshit banget ya, orang harus pantang menyerah, tapi bener deh. Gue selalu berpikir positif. Apa sepahit-pahitnya keadaan, sepahit-pahitnya apa yang terpa gue, itu gue selalu ambil positifnya. Misalnya kalau gue dipahitin orang, kalau gue pitching sebuah idea, ambil positifnya, nggak apa-apa belajar ngomong. Apa misalnya dilenyain orang, nggak apa-apa, nguatin hati. Itu yang kedua. Yang ketiga, gimana caranya orang mau percaya sama kita. Ya, ini sama juga kayak case nulis description produk di Tokopedia. Kalau lu nggak bisa nulisin bagusnya produk itu, gimana orang mau beli produk lu? Gimana? Kalau lu nggak bisa ngejelasin diri lu itu siapa? Oke, lu itu fresh graduate. Nggak ada masalah. Lulusan SMA pun nggak ada masalah. Cuman yang dimasalahkan adalah lu percaya. Lu tahu nggak potensi diri lu apa? Lu tahu nggak pekerjaan yang lu lamar itu ngapain? Jangan sampai ada pertanyaan nih orang-orang yang baru ngelamar, maaf kak, nanti kalau di sini keterima kerjanya ngapain ya? Udah pasti gue coret sampai ada orang nanya kayak gitu. Karena dia sendiri nggak tahu apa yang dilamar. Ada juga yang dulu gue di Okezone tuh iseng, gue nginterview sampai 10 orang lebih buat jadi tim gue. Mas ini jurusan psikologi, nggak ada latar belakang IT-nya. Tapi it's okay, Mas bisa baca HTML. Enggak, seiseng-iseng aja, kali aja keterima buat belajar di sini. Wah, obvious banget orang ini. Ya, emang mesti agak-agak ngecap dikit sih, tapi jangan tuh obvious lah. Ada lagi yang pede banget. Wah, saya bisa ini, saya bisa itu. Oke, Mas. Sekarang saya tanya, Mas bisa ngoperasiin Google Analytics? Bisa. Oke, bedanya session sama page view apa? Nggak tahu, Mas. Selama ini Mas ngeliat traffic dari mana? Google Analytics. Nah, kalau Google Analytics lihatnya dari mana? Dari grafik yang paling depan aja, Mas. Kalau naik, trafficnya naik. Kalau turun, trafficnya turun. Oke, bagus. Kalau Google AdSense pernah nyobain, Mas, gunain itu? Belum. Lah, kenapa? Karena Google AdSense bayar ya. Oke, siap. Untung nggak ngakak gue di tempat interview dia. Terlalu pede itu juga nggak boleh. Jadi kita harus tahu apa yang kita omongin, apa yang kita lamar, dan kita tahu diri kita apa. Kalau emang kita ngelamar SEO writer, ya kita tahu rule-nya SEO itu apa writing-nya. Dan kita tahu sampelnya apa. Saya fresh graduate, it's okay, nggak ada masalah, sama-sama manusia, semua orang belajar kok. Tapi problemnya adalah dia ngelamar SEO writer, dia tahu nggak cara nulis kayak gimana. Gitu. Gimana caranya bangun network? Satu, kita tahu apa yang kita lakukan, seperti diomongan tadi. Kita tahu apa yang kita omongin. Kita tahu apa yang kita pitching. Ada PD juga, kita juga nggak boleh rendah diri. Kita harus PD, kita harus positif. Ketemu depan orang itu, halo Pak, wih, gua ada ide baru nih.
ini menurut hitungan gue bisa naik traffic lu gimana? Nah, kan positif. Nggak, bang, kayaknya ada ide deh gue buat naikin traffic, tapi gue nggak yakin. Nah, gimana? Sama, yang kata-kata pertama sama kedua itu sebenarnya message-nya sama. Sama-sama mau nyoba, sama-sama nggak tahu goal ya. Tapi yang pertama itu positif banget, yang kedua, cuman gue nggak tahu sih naik apa nggak. Mau nyoba nggak lu, bang? Kalau kayak gitu kan serem orang. Jadi di sini kita harus positif, pede, bahagia. Gitu. Dan juga jangan pernah nganggep temen kantor lu atau orang lain itu sebagai musuh lu. Common mistake yang gue alamin di banyak perusahaan adalah divisi ini sama divisi ini tuh untok-untokan gitu. Saling ngomongin, saling nusuk, saling jatuhin. Enggak. Itu pekerjaan orang yang nggak bisa kerja. Orang-orang yang kayak gitu, orang nggak bisa perform, dia jatuhin orang buat nutupin kesalahan dia. Lu jangan pernah kayak gitu. Tapi bangun relasi. Gue belajar banyak dari orang-orang internal Tokopedia, dia selalu ngajarin yang namanya bank perasaan. Kalau lu menebar kebaikan ke seseorang, gitu. Senyum, sapa, ramah, asik, diajak ngobrol, diajak curhat. Once lu bikin sebuah kesalahan besar pun dia pasti akan maafin lu. Berbeda dengan orang yang selalu jaga jarak, selalu main politik-politik kayak gitu. Lu ada kesalahan kecil apapun akan dibongkar di tempat umum. Jadi intinya, jangan pernah punya musuh. Gimana caranya gue nge-pitching idea gue? Gue ngebawa konsep SEO writing, digital writing, gue bawa masuk ke komunitas para penulis yang umurnya udah 40-an ke atas. Dan dia itu wartawan senior di koran. Dan gue seseorang anak yang masih umur 20-an pada saat itu, mesti pitchingin itu. Itu dipandang sebelah mata, nggak bakal didengerin omongan gue. Tapi apa yang gue lakukan? Gue ajak ngopi pimretnya. Bang, ngopi yuk bang di luar, ambil ngerokok. Ngobrolin politik. Seminggu gue kayak gitu. Akhirnya dia mau dengerin gue. Bang, ini gimana sih? Aduh, pemerintah parah nih. Gue ngerti-ngertiin deh. Karena gue gue kerja di media, gue mesti ngerti politik juga. Karena gue kalau nggak ngerti politik, gue nggak ngerti keyword research. Kalau gue nggak ngerti keyword research, gue mau suggest keyword ke tim redaksi gimana caranya? Mau nggak mau gue belajar politik. Mau nggak mau baca politik. Gue bahas, bang, itu emang bener ya? Itu korupsi. Gue kesukaannya dia kan ngomongin politik. Gue cari kesukaannya, ngopi, ngerokok. Ya, ini gimana lama-lama curhat. Ini kok kita stagnan? Oke bang, gue tahu caranya. Zaman sekarang orang tuh nulis kayak gini. Masuk bisa. Akhirnya gue training seluruh redaksi Okezone itu. Writer itu ada 120 orang gue training nulis pada saat itu. Akhirnya mereka mau nerapin, tapi masih separuh hati. Gue berjalan waktu, gue deketin, gue senyum. Gue bilang, Mbak, kalau gini tulisannya pasti lebih bagus. Alhasil setelah berjalan 1 tahun, akhirnya dia yang ngejar-ngejar gue. Reza hari ini ada apa? Awal-awal, omongan Reza nggak ada gunanya. Dia lebih percaya wartawan yang di lapangan. Setelah berjalan 1 tahun, 2 tahun, Reza hari ini belum kirim nih. Udah jam 8 pagi, kita mau naik berita. Jadi, positif dan lu jangan menyerah, jangan micingin orang. Alah, orang gaptek tuh. Nggak ngerti omongan Pak Berbusa juga nggak bakal ngerti, nggak boleh ngomong gitu. Semua orang bisa berubah. Positif, 1. Kedua, nggak boleh jaga jarak. Kita semua sama-sama kacung kampretnya perusahaan. Sesama kacung jangan saling menusuk. Jadi kita anggap aja itu bukan orang kantor, anggap aja teman lu aja gitu. Teman diskusi. Kedua. Ketiga, selalu berpikir positif. Insya Allah lu kalau nerapin 3 hal itu, positif, senyum, sapa, jangan pernah ada jarak. Itu lo ide apa yang lu sampaikan kemungkinan besar mereka mau dengerin. Minimal didengerin dulu aja udah seneng deh. Jangan sampai eksekusi ya, mau didengerin. Gitu. Nice. Jadi banyak nanya juga ya? Banyak nanya. Ini makanya ada yang mau nanya nggak? Sambil nyalain kameranya sama senyum. Mau nanya, Yoi. Yep.
Mas Reza mau nanya dong. Boleh? Saya Putri, Mas Reza mau nanya tentang ini nih, dalam hal tadi karena Mas Reza sharing yang mengenai sepertinya sih semacam politik kantor lah ya, itu bisa dibilang itu ya Mas Reza ya. Iya. Mas, kalau ini Mas dalam hal CEO itu yang sama Mas karir di CEO itu yang paling pernah nggak ngalamin yang bener-bener challenge banget di pekerjaan itu yang memang wah ini susah banget gitu. Terus solve-nya itu gimana ya Mas gitu, sehingga bisa keluar dari kesusahan itu, misalnya Masalah itu. misalnya ada project apa gitu yang gede banget yang emang scale-nya gede gitu. Itu sih Mas Reza. Oke. Kalau bicara masalah itu gue berapa kali pernah dapet masalah teknikal yang lumayan gede. Kita udah ke kanan, ke kiri, nggak nemu, bongkar-bongkar. Begitu kita nggak sengaja nemu solusinya dan kita nemu masalahnya itu di mana, ternyata sebagian besar masalah yang gue temuin di dunia SEO itu masalahnya nggak jauh-jauh. Gitu. Kayak misalkan gini, waktu itu traffic gue jatuh tiba-tiba, gue audit kanan kiri, nggak nemu rusaknya. Nggak taunya ada masalah di server gitu. Respon time-nya lambat. Ada juga gue pernah nemuin kasus traffic keyword-keyword gue yang udah ngerank tinggi tiba-tiba hilang. Begitu gue dig in, gue nemu masalahnya nggak taunya gara-gara itu perubahan directory. Jadi tim developer ngerubah directory URL, artikel-artikel dirubah sama dia. Akhirnya gue berkesimpulan, satu, nggak ada masalah yang nggak bisa di-solving. Kedua, ternyata masalah yang lu temuin itu nggak sebesar yang ada di pikiran lu. Ternyata masalah-masalah itu sebenarnya di situ-situ aja, nggak akan lebih besar. Karena masalah di website apa sih? Satu, site load, ya kan? Coding, error, taksonomi. Udah itu aja sih yang rusak. Kalau misalnya tiba-tiba IMP mati, oh jangan-jangan ada SSR-nya yang rusak. Atau ada keywordnya tiba-tiba jatuh mendadak, kita coba cek ke taksonominya, jangan-jangan ada yang rusak, apa nggak taunya respon time-nya. Di situ-situ aja ternyata. Setelah akhirnya gue berjalannya waktu, ini tahun ke berapa ya? Tahun ke-11, mungkin 12 tahun, gue 12 tahun di SEO. Akhirnya begitu gue ketemu masalah besar, ya gue udah gak kaget lagi. Karena daripada lu ngaudit yang gede-gede, nyari kesana kemari, ternyata masalahnya masih di situ-situ juga. Gitu. Nggak akan ada masalah yang bener-bener di luar pengetahuan lu, apa di luar akal sehat lu, nggak akan ada. Karena besarnya sebuah masalah itu cuma ada di pikiran doang. Tapi kalau kita berpikiran jernih, pas kita jalanin, masalah basic semua. Cuman banyak. Itu aja sih. Kasih Mas Reza. Ini juga sih Mas, tadi waktu yang di awal Mas Reza cerita ya mengenai kalau misalnya kita satu bidang tuh ya kita ya dalamin lah bidangnya itu sampai dengan lama. Kebetulan memang saya sebelum saat ini juga masih sebagai banker dan product development nih Mas Reza. Kurang lebih sudah 7 tahun sebagai product development. Cuma dalam hal ini tuh sebenarnya saya untuk belajar ke digital marketing itu tuh lebih kayak komplit melengkapi lah background saya sebagai product development gitu Mas. Dan ada juga merasa kayak rada bosen gitu Mas di product development itu. Oh ya udah nih gitu. Nah, Mas Reza tuh pernah nggak sih waktu selama, apalagi Mas Reza kan udah lebih lama ya, udah 11 tahun tuh. Kalau saya kan masih 7 tahun tuh, masih lebih kecil lah angkanya gitu. Ada nggak sih Mas yang kayak bener-bener tuh kayak
istilahnya kalau kita ngerjain itu tuh kayak, oh ya udah nih polanya nanti bakal gini lagi gitu. Pernah nggak sih Mas yang kayak gitu? Gitu? Sering. Iya gimana Mas? Sering. Jadi permasalahannya kan kalau kita sudut pandang pribadi ya, gini doang nih, kerjainnya cepat. Oke, udah template. Tapi coba deh kita perhatiin. Kita bisa ngomong gitu karena itu jam terbang kita. Oke. Bukan karena jenuh. Tapi karena kita udah mastering di titik itu, akhirnya dengan sekali jentik jari, kita udah bisa tahu. Nah, kalau sampai kita ada kejadian kayak gitu, kalau gue pribadi ya, gue akan nge-challenge diri gue sendiri. Kalau sampai gue ngeliat sebuah barang itu gampang, berarti gue belum belajar lagi. Oke. Karena misalnya gini, kalau di SEO, oh gimana cara nge-rank ini, tahu gitu. Tapi begitu gue ngobrol di komunitas sama orang-orang, ada apa, ternyata ada sub-subnya dari ilmu SEO itu yang ternyata baru gue sentuh 1-2 kali aja gitu. Oke. Jadi kuncinya adalah kalau lu mau berubah atau mau lebih maju, banyak ngobrol sama orang komunitas yang terutama masih seragam ya komunitasnya. Itu lumayan dapat insight. Atau jangan takut ngobrol atau berteman sama kompetitor lu, nggak usah takut. Lu berkompetisi di perusahaan bukan berarti di dalam hidup. Nah, itu dia Mas. Kalau mungkin kayak beda industrinya juga ya Mas. Mungkin kalau kayak startup itu kan tipe company-nya emang lebih terbuka ya kalau saya lihatnya karakteristiknya. Tapi kalau misalnya kayak usaha-usaha yang masih konvensional tuh kayak masih wah, ada strategi bisnis itu kayak memang dijaga banget gitu. Sampai ada kode etiknya kalau bocorin ini, even kita ngomong informal aja tuh bakal apa. Nah, itu tuh yang kayak, maka saya kayak, oke. Jadi iya mikir, sih. cocok sama saya nggak sih ini gitu. Jadinya makanya saya kayak, oke, better kayaknya cari move ke other field yang lain gitu kan, digital marketing sekaligus komplit inilah gitu kan skill yang ada gitu sih. Tapi tadi saya jadi nggak jadi kayak mempertanyakan waktu Mas Reza bilang jangan kalau udah satu field itu jangan ini. Saya juga aduh jangan-jangan salah ambil langkah ya nih gitu sih. Oke, jadi gini. Di dalam dunia SEO itu kita belajar coding. Tapi bukan berarti coding kita dalemin ya. Jadi coding itu sebagai pelengkap keutuhan sebuah ilmu SEO. Tapi bukan berarti codingnya kita deep terlalu dalam, akhirnya dia udah belok ke sini. Gitu. Belajar coding boleh nggak? Sangat boleh. Kulit-kulitnya aja. Tapi jangan lupa, tujuan kita belajar coding itu untuk melengkapi ilmu SEO. Oke. Kalau belajar codingnya sampai detail, sampai logic, sampai eksekusi, sampai deployment, itu programmer namanya. Sama juga dengan product manager. Belajar digital marketing bagus nggak? Bagus. Biar kita tahu gimana pas ngedevelop produk itu, produk kita SEO friendly, search engine friendly. Terus misalnya kalau di Blast pakai sosial media apa digital marketing pakai SEM apa-apa, platform kita ready gitu. Bukan berarti kalau gimana kok didalemin banget SEO-nya apa programatik gitu. Oh, itu jadi digital marketer namanya. Gitu. Boleh. Ujung-ujung yang tujuannya untuk menguatkan ilmu product development kita. Oke, clear Mas. Makasih banyak Mas Reza. Thank you Putri. Wait. Mumpung ini nunggu, ada pertanyaan lain nggak yang mau? Vivi kayaknya mau nanya. Kayaknya Razi next-nya Mas Reza bisa jadi kayak motivator deh jadinya. Kok kayaknya dari tadi tuh kayak, oh ini ngena gitu deh. Waduh, ini super sekali ya. Iya loh. Super sekali. Tadi tuh kayak pengen dicelain gitu. Wah, kayak Mario, kayak ada yang ini nih, apa Reza Teguh nih kayaknya. Reza Teguh. Oh, ada yang perlu motivasi lagi?
Gue udah Reza, cukup sih. Gue overwhelmed dengan perkataan Mas Reza dari tadi. gue mau ini dong, Helda, silakan. sharing dong. Helga. Ini kan bisa aja ada teman-teman yang mau berkarir di SEO atau digital marketing yang lainnya. Nah, gimana sih caranya lu bisa build your personal branding as SEO expert? Misalnya mulai dari gimana caranya lu bisa mulai mungkin tadi beberapa udah jawab nih. Gimana caranya lu bisa masuk ke company, terus bahkan lu company yang ngontak lu, jadi bukan lu lagi yang apply gitu, dan sampai ke stage yang sekarang bahkan lu banyak public speaking ke mana-mana gitu. Sharing dong. Ya, kalau public speaking, banyakin public speaking nggak juga gitu. Jadi speaker di mana-mana. Karena kan mungkin ya, nggak semua orang juga bisa ngomong di depan publik gitu. Nggak semua orang. Karena mungkin buat ngomong di publik kan sebagian orang kayak malu gua gitu, PD-nya kurang gitu. Ada juga orangnya pinter banget padahal. Jadi intinya gimana caranya company recognize lo, ya lu berkarya. Gitu. Gimana caranya karya lu itu diakuin orang. Bukan lu berkoar-koar di LinkedIn, kan banyak pay attention di LinkedIn. Gue sampai ngakak-ngakak itu kemarin ditunjukin temen gue, bang lihat nih ada orang ngelamar di kantor gue kayak gini ngomongnya, saya udah 10 tahun ngomong di SEO gini. Dia pamer di wall-nya dia, di timeline-nya dia, terus begitu di interview ngomongnya belepotan gitu. Nggak usah harus kayak gitu. Gimana caranya biar kita yang dikontak sama company besar, satu, make sure diri lu itu memenuhi syarat minimum kantor idaman lu. Karena jangan salah gitu, tim HRD dari kantor-kantor besar atau bahkan headhunter itu mata elang itu. Nggak akan luput nama lo. Tapi permasalahannya adalah lo kalau berkarya di sebuah kantor gitu, lo menonjol dari word of mouth, itu pertama. Kedua, karir lo itu cepat atau bagus, jenjang karirnya dalam waktu singkat lo bisa achieve karena hasil pekerjaan lo ya. Karena lo positif, lo mau belajar, lo mau kreatif, mau mencoba. Itu jangan takut. Nama lu pasti masuk listnya para headhunter. Cuman problemnya adalah apakah lu layak? Nah, gimana caranya lu layak? Ya terus bekerja, terus berkarya, jangan nyerah. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan juga lu melakukan kesalahan fatal gitu. Atau hal-hal yang memalukan, atau mungkin lu melakukan hal yang nggak jujur di kantor, mungkin lu mainin anggaran, akhirnya lu kena blacklist, nama lu di mana-mana. Jangan. Jadi kita kerjain jujur-jujur aja, ya normal-normal aja. Atau lu kerja di agency, pas lu kerjain projectnya, anjir, projectnya nggak bisa gue kerjain, terus lu missing in action gitu, kabur. Itu gue sering banget denger dari teman-teman, orang kerja di agency nggak kuat, dia kabur dari perusahaan, nggak bisa dikontak, ganti nomor segala macam, tiba-tiba udah kerja di tempat lain. Nggak gitu juga gitu. Sama juga jangan pernah bikin masalah di kantor gitu. Masalah dalam arti kata tuh lu terkenal galak, terkenal mulut lu tajam, suka ngatain orang gitu, terkenal klepto, itu lebih parah. Nyolong di kantor jangan. Sama juga gue harap teman-teman di sini kalau nanti mulai berkarir di dunia corporate terutama, jangan pernah teman-teman ikut-ikutan yang namanya politik kantor. Itu sama sekali nggak sehat. Karena percaya atau enggak, politik kantor kalau lu udah nggak disukain satu orang dari kubu sebelah lu gara-gara lu suka cari muka segala macem,
itu akan gampang nyebar word of mouth, akhirnya ada nama lu jelek di mana gitu. Jadi kerja aja deh yang benar gitu. Kalau emang lu nggak bisa achieve, oke gitu, namanya manusiawi gitu. Mungkin gue nambahin juga di poin itu, menarik banget, persepsi atau impression terakhir juga penting. Jadi jangan pernah meninggalkan suatu kantor kerja mau sesusah apapun di dalam situasi yang negatif. Always try to leave with a positive note and doing everything that you can. That's a really good question, Helda. Appreciate the question. Bagus banget. Ada yang mau nanya lagi? Kita masih ada 20 menit nih sama Mas Reza. Yuk dimanfaatin. Nggak berasa ya? Nggak berasa. Time flies when you're having fun. Anybody? Ada yang mau nanya? Ayo. Hal teknis tentang SEO juga nggak apa-apa. Yang berhubungan dengan assignment kalian juga boleh. Kalau bisa tentang karir. Tadi banyak poin-poin menarik tentang karir, which is to di satu sisi harus jualan diri, tapi di satu sisi juga jangan lebay. Jangan, contoh paling viral misalnya salah satu staf sus presiden yang bilang dia setara dengan menteri. Itu hati-hati, itu jadi backfire gitu kan. Tetapi kalau lo dapet posisi jadi staf sus presiden, ya lo jual gitu loh faktanya. Tapi jangan sampai kata-kata lo itu lebay dan melebihi apa kenyataannya gitu kan. So mungkin poin itu sangat menarik. Harus bisa jual diri tapi balance, jangan lebay yang nantinya juga akhirnya menjelekkan kita gitu ya. Betul. Guys, kalau nggak ada pertanyaan, gue akhirin aja ya. Iya. Jadi kita bisa, yang mau terawih, yang mau istirahat, gimana? Irfan, ayo Van, ada pertanyaan. Pas banget. Siap. Bang Reza sebenarnya mau nanya, ini sih, boleh sharing nggak? Soalnya memang pengalaman tuh sering banget apa yang kita pitching itu, atau apapun dia mau sampein itu nggak nyampe ke klien maupun ke divisi sebelah gitu. Ada sharing pengalaman gitu boleh nggak? Atau mungkin solusi untuk meminimalisir itu gitu. Boleh dikasih contoh nggak? Misal case aja, case contoh. Kalau case-nya mungkin kayak, nggak tahu sih, mungkin di kelas minggu ini tuh sempat ada yang mungkin dari tim SEO-nya, terus mau nyampein ke divisi mana, terus divisi itu nggak ngerti gitu bahasanya. Oke. Kalau itu berhubungan dengan divisi lain, ini masih dalam ruang lingkup kantor. Kalau gue selalu nanemin diri, ke gue itu quote-nya Albert Einstein. Kalau lu ngerti itu, harusnya lu bisa ngejelasin itu dengan simple. Itu quote-nya Albert Einstein. Kalau lu ngerti sebuah hal, gitu, lu harusnya bisa ngejelasin itu dengan sederhana. Berarti lu ngerti. Kalau lu nggak bisa ngejelasin itu dengan sederhana, berarti lu nggak ngerti hal itu. Banyak hal yang misalnya divisi sebelah, terutama marketing ya, kalau gue dulu di MNC, ngomong ke tim IT gampang. Mereka emang biasa nelen soal technical, ngomongin ke redaksi gampang-gampang susah, tapi masih satu jalur. Kalau ke marketing gitu, mereka cuma tahu pitching ke klien, ngomongin account, ngomongin apa. Biasanya gue ngegambarin itu nggak dengan bahasa teknikal atau dengan bahasa manusia, tapi gue pakai gambar. Bayangin ini kayak gini, ini bakal jadi gini. Nah, umumnya itu banyak nyampe sih. Jadi lebih mudah dicerna sama tim marketing. Dia paham. Tapi kalau misalnya berhubungan dengan klien, kalau misalnya plan SEO gitu, lu kerja di agency, si kliennya gimana caranya si tim AE-nya apa tim sales-nya bisa jelasin gitu ke klien, gue lebih prefer gue yang maju. Karena hal yang paling mengerikan di kantor itu adalah miskom. Apalagi di agency. Apa yang disampaikan sales,
itu ternyata sangat berbeda apa fakta teknikalnya, itu bisa jadi bumerang. Jadi untuk ngindarin kejadian kayak gitu, gue prefer kalau mau ketemu klien apa-apa biar gue ikut. Toh juga kalau nanti gue di sana nggak ngomong apa-apa ya nggak apa-apa gitu. Cuman permasalahannya adalah kalau si kliennya nanya hal yang terlalu teknikal atau gimana, tim salesnya nggak bisa jelasin, tim AE-nya nggak bisa jelasin, itu jadi kiamat. Mendingan gue yang ngomong. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan gue yang jawab, hak bicaranya si AE apa sales itu udah di situ aja. Technical haknya di gue. Itu sih saran gue. Oke. Jadi menarik poinnya tentang kita bisa ngejudge level pengetahuan kita tentang suatu subjek, misalnya seperti SEO, ketika kita bisa menjelaskan ilmu ini ke orang awam sesimpel mungkin. Kalau kalian ingat di hari Senin, Mas Ilman sharing tentang SEO pertama kali, dia sharing sebuah analogi tentang receptionist. Dan dia bercerita tentang orang yang mau nanya ke receptionist tentang apapun lah analoginya, gue lupa. Tapi I think the ability to explain suatu topik dengan gaya yang simple itu skill, tapi itu juga bisa menunjukkan pengetahuan kita yang cukup dalam, yang kita bisa menghubungkannya dengan pengetahuan orang sehari-hari yang general gitu kan. That's a very interesting point. Oke, guys, ada pertanyaan lagi? Ilman pasti ketawa liat gue nih. Enggak, dia malam ini mau sama keluarga katanya. Dia udah kebanyakan ngomong kali. Gue dulu di interview dia di Traveloka, dia ketawa. Buset, lu di interview ambil nge-vape katanya. Iya, dia cerita sih. Gue biarin lu yang cerita, jangan gue. Akhirnya gimana? Hasilnya gimana hasil interviewnya? Dapat tawaran? Jadi sebenarnya di situ gue awalnya niat nggak niat sih masuk Traveloka gara-gara itu gue baru 1 tahun dan gue baru promoted di Okezone. Kalau gue merasa misalnya gue terima, oke, gue cabut ke Traveloka, gue merasa unethical aja sih gitu, masa baru dipromoted gue cabut gitu. Itu poin juga. Ya udah, terus ya udah selesai begitu saja. Ingat tuh betah banget dia di situ ya. Yeah, exactly. Guys, any questions? We have 12 minutes. Mas Reza mau nanya dong. Silakan, Vivi. Yap. Iya, tadi aku setuju dengan analogi Mas Reza di awal sih, yang bukan di awal, yang baru-baru ini. Tadi Irfan tanya, emang sebagai gue orang marketing, emang harus digambarin pakai gambar gitu Mas, biar gue paham tentang technical IT. Betul. Karena gue nggak ada background, ya gue simply lebih paham dengan gambar aja gitu, analogi. Nah, terus gue mau nanya terkait SEO ini, entah udah dibahas atau belum Mas, karena gue tadi sempat toilet break. Apakah SEO ini bisa generating any qualified leads gitu Mas? Nah, ini pertanyaannya. As far as your experience gitu di SEO selama 11 tahun, gitu. High quality leads bisa, tapi nggak banyak. Jadi problemnya adalah kenapa SEO nggak bisa nyetak leads se-high quality leads ads, karena SEO itu hanya menargetkan kata kunci. Nah, kalau katakan kita ngomong di sini asuransi aja deh, biar enak. Asuransi jiwa, asuransi terbaik untuk anak lah gitu. Atau asuransi pendidikan untuk anak, atau asuransi masa depan untuk anak gitu. Siapapun yang googling itu, dia akan nemu website kita. Oke? Siapapun itu, mau punya duit, kayak mau nggak punya duit, kayak
orang googling kayak gitu. Tim SEO itu cuma bisa menerka-nerka kurang lebih kalau ada orang googling kayak gini, orang ini butuh asuransi dan mungkin aja orang ini mau apply, butuh dan mau apply. Apakah orang ini jenis kelaminnya laki atau perempuan, umur berapa kita nggak tahu. Kita cuman bisa kata kunci, orang lagi nyari apa, kita search. Orangnya bisa sign up nggak? Jadi leads, masukin nomor telepon segala macam, bisa aja. Gitu. High quality banget, nggak dijamin. Karena emang usability-nya agak berbeda. Kalau SEO itu untuk nyari leads banget, bisa tapi nggak akan efektif. Beda approach. Beda dengan ads, apalagi programmatic. Dia nargetin bener-bener orang yang udah kita profiling. Penghasilan, jenis kelaminnya ini, lokasinya di mana, umurnya segini. Apa jangan-jangan kita bisa tahu dia kerja di mana, pekerjaannya apa. Itu ketembak langsung, orangnya lagi buka-buka website apa main game, nongol ads-nya. Sesuai dengan profiling dia. Kemungkinan besar orangnya sign up. Gitu. Jadi kalau misalnya SEO nyari leads, itu bonus. Gitu. Jadi kalau kita ngerasa sebuah campaign, sebuah website, organik bisa ngasih leads nggak? Bonus. Gitu. Kalau emang target leads, 1 bulan gua mau sign up 150 database orang yang butuh asuransi. Nggak bisa SEO kayak gitu. Pernah nyoba soalnya. Hasilnya berantakan. Balik lagi ke ads. Tapi SEO bisa nyetak transaksi nggak? Bisa banget. Tapi dalam artian kata, leads kan itu cenderung spesifik, ya kan orangnya. Sign up, apa orang yang mau apply asuransi, orang yang mau apply kredit rumah, apa orang yang mau apply training, spesifik banget. Kalau SEO buat transaksi bisa nggak ningkatin belanja? Bisa, karena ada juga tension orang beli sepatu Air Jordan warna biru gitu. Karena emang benar-benar butuh orangnya. Klik, beli. Karena untuk transaksi kita nggak aiming. Orangnya harus jenis kelaminnya apa, kualitasnya apa, enggak. Jadi di sini kita dalam dunia digital marketing mesti bisa clustering. Kalau misalnya mau high quality leads, saran pribadi saya ads. Kalau mau traffic, SEO. Gitu. Oke, Mas Reza, thank you. Oke. Jalannya harus beriringan. Website tetap dapat traffic dari SEO, leads-nya dapat dari ads. Gitu. Oke. Thank you pertanyaannya, Vivi. Ada pertanyaan lagi nggak? Yakin nggak ada. Jadi untuk ngerekap tadi sih sebenarnya jadi lebih kita bisa fokusnya untuk ningkatin traffic aja ya. Jadi untuk quality leads-nya itu lewat filter aplikasi formnya itu ya. Atau sistem kita pas CRM-nya itu untuk qualify the leads. Tapi SEO itu buat driving traffic aja. Iya. Primarily. Oke. Ada yang mau nanya nggak? Terutama yang stream specialization-nya SEO. This is a good time to ask your question. Nggak usah takut. Nggak usah takut. Kalau enggak, gue yang nanya nih. Nanya dong. Dosen. Nanya dong, nanya dong. Lawrence, go ahead. Mas Reza, saya Lawrence, Mas. Mas sebagai SEO lead di Tokopedia, boleh nggak kasih tips gitu ke kita bagaimana cara Mas itu update untuk keywords SEO tiap hari? Apalagi kan Tokopedia itu kan selalu up to date dengan yang namanya itu tren di Indonesia gitu. Boleh nggak kasih tipsnya gimana? Makasih. Gimana? Ya, gimana caranya kita update tren itu sesimpel dari Google Trends itu sebenarnya udah cukup ya. Kita bisa ngelihat lagi ada kejadian apa.
Cuman cara ekstrak datanya itu semi-semi pakai feeling. Kayak misalnya kalau lagi ada event Lebaran gitu, ya kita juga mesti semi-semi ngarang kira-kira barang yang akan ngetop di Lebaran itu apa. Dan kita hubungkan dengan data tahun lalu. Karena data tahun lalu kan dia udah nge-generate kata kunci apa yang ngetop di Lebaran plus feeling, kayak misalnya kue nastar katakan, atau bumbu opor mungkin. Dan juga kita juga mesti feeling kalau di bulan Ramadan kita campaign, ini contoh aja ya, ini bukan di Tokopedia, kita campaign makanan yang mengandung babi di bulan Ramadan nggak bakal ngetop, nggak bakal perform, susah gitu. Atau promo bar apa minuman keras gitu di bulan Ramadan nggak bakal ngetop gitu. Itu juga basicnya lagi ya Google Trend, karena Google Trend itu kita bisa ngelihat, katakan lagi rame corona, kita bikin coret-coretan di kertas aja corona itu apa aja, dari masker lah apa. Nanti kalau udah nemu kira-kira, katakan kita bikin satu sheet ada 100 barang gitu dari corona. Nanti itu satu-satu kita cek di Google Trends, search interest-nya tinggi apa enggak. Gitu. Karena kalau kita berhubungan dengan langsung ke volume kan pasti angkanya kecil. Katakan hand sanitizer gitu. Si Google kan narik datanya itu 1 tahun ke belakang. 1 tahun yang lalu hand sanitizer nggak ngetop. Gue lihat search volume-nya kok kecil. Ya karena tahun lalu emang nggak ngetop gitu. Ya, gimana caranya? Kita mesti ngeliatnya ke search interest pakai Google Trends. Dia lagi tinggi apa enggak, atau kita tarik garis lurus untuk barang-barang tertentu, nanti ada bulan-bulan tertentu dia ngetop. Kayak misalnya pohon Natal gitu. Kalau kita tarik garis, ntar tiap Desember dia naik trennya. Berarti itu bisa dijadiin bucket list kita buat optimization. Tiap bulan apa. Atau misalnya jas hujan, ponco gitu, apa payung segala macam, ntar dia trennya tinggi di bulan akhir-akhir tahun, itu lagi musim hujan, akhir tahun dan awal tahun gitu. Oh dia lagi musim hujan, makanya trennya tinggi. Di pertengahan tahun kalau kita mainin campaign jas hujan udah nggak ngetop karena udah musim panas gitu. Kalau di musim panas mungkin kita bisa mainin coba sunblock, kita lihat oh iya bener pertengahan tahun tinggi. Caranya kayak gitu sih. Jadi pertama dari Google Trends kita lihat trending hariannya, rata-rata apa. Nah itu kalau kita udah dapat keyword kata kuncinya apa, nanti bisa dicek satu-satu di Google Trends buat search interest-nya. Itu lagi tingginya bulan apa, dan atau beneran di bulan di hari ini lagi ngetop apa enggak, itu bisa kelihatan dari Google Trends. Itu sih. Terima kasih. Oke, sama-sama. Mas mau nanya, Mas. Silakan. Boleh. Ya. Case Mas kalau di Tokopedia yang kategorinya segitu banyak ya, bisa kebayang kalau kata-kata kunci yang sudah ada gitu lah, yang sudah dimonitor sejak awal itu kan berarti banyak sekali. Dan kira-kira apa lazim nggak kita tuh nggak memberikan porsi yang sama antara satu kata dengan kata lain? Kan kalau seandainya ada ratusan ribu atau puluhan ribu kata, paling juga 10%, 15% itu yang performs ya, atau yang mungkin trending, atau mungkin ada sedikit yang overlap. Yang nggak perform itu apakah masih tetap di-maintain atau ditinggal gitu loh? Thank you. Oke, jadi kalau itu dia kenapa kita perlu menetapkan taksonomi URL dari awal sebelum kita melahirkan website itu. Karena kenapa? Di sini coba kita ketik dulu /parent kan, itu di sini kategori
monggo di-share URL-nya. Nah, kalau kita secara taksonomi udah rapi, kita punya parent kategori, itu kita nggak usah khawatir nge-optimize setiap kategori. Itu gimana caranya focusing kita pada 10.000 kategori gitu. Nggak usah khawatir. Karena kenapa? Kalau dari kita optimasi itu dari parentnya aja. Kalau parentnya sehat, itu anak-anaknya sehat. Gitu. Jadi head clusternya itu yang kita optimize. Dan kita mikirin gimana bikin ekosistem antara kategori ini saling muter. Jadi untuk level sebesar Tokopedia kita udah nggak mikirin kategori A, kategori B. Minggu ini fokus campaign di kategori C gitu. Oh kategori C volumenya udah nggak perform, ini nggak, kita nggak bicaranya seperti itu. Kita bicara gimana caranya dari parent kategori 1, 2, 3 itu semuanya healthy dan ekosistemnya kebangun. Kalau kita dengan cara kerja kayak gitu, kita nggak usah khawatir ada kategori-kategori ke 9.000 atau ke 10.000 nggak perform. Kemungkinan besar 90% kalau semuanya rapih, parentnya rapih, technically-nya rapih, itu semua perform. Gitu. Makanya dari awal masalah taksonomi itu wajib kita pikirin. Masalahnya adalah kalau sebuah website kayak gini bentuknya contoh.com/kategori 1. Nah, dia kan orphan, nggak punya parent kategori. Mau di-share ininya. Contoh.com langsung kategori. Otomatis kalau dia punya 9.000 kategori, nanti kayak gini. Orphan semua. Itu bisa bahaya. Mas Reza bisa sharing screen nggak? Ah ya. Ya. Your entire. Mantap. Udah kelihatan? Semuanya? Oke. Kita ulangin dari awal ya. Kenapa kita wajib memperhatikan taksonomi itu dari awal? Karena gini. Sorry, Reza, one quick question. How many tabs do you need to have open in order to be a good enough SEO? What is the minimum number required? It's just to cut my time to seeking Don't have to answer. Okay. I notice it's different kind of Chrome, you know. Oke. Di sini kalau kita punya parent, di sini kategori 1, ya kan? Oke. Oke, kalau kayak gini, kita cukup optimize di sini aja. Kita bikinin sebuah ekosistem agar ini saling berhubungan. Boleh dilihat contoh paling gampangnya di Zalora, URL kategorinya. Karena di Zalora itu dia masih ngomong di fashion aja. Jadi kalau ini udah well optimized, ini semua udah ketarik. Karena logiknya kalau parentnya sehat, kalau orang tuanya sehat, anaknya sehat gitu. Tapi masalahnya kalau orphan kayak gini. Sorry. Ini gimana cara optimize ya? Berarti kita ada single pages. Oke. Kalau ini kita optimize saja, ini kena semua. Kalau ini kita punya 10.000 kategori, kategori 1, kategori 10.000. Kayak gini.
Oke? Itu dia kenapa kita penting menetapkan taksonomi dari awal sebelum membuat website. Sampai sini paham? Ya, siap. Oke. Logik sih. Jadi kalau kita misalnya bikin website dengan 1,000 kategori, nggak usah khawatir. As long rapih, ini kita optimize dari sini, dari paron kategorinya semuanya udah turunannya pasti ketarik. Berbeda kalau dengan gini. Jadi common mistake dari banyak developer, dia bikin taksonominya berantakan. Jadi orpan semua udah lari-larian deh. Itu gimana ini performance yang ini? Iya, karena dia single pages semua. Gitu. Akhirnya ngelola panti asuhan ya. Iya. Ini sebelum kita tutup karena udah 8.36, nanti sebelum kita ke kata-kata mutiara Mas Reza sebagai penutup, I want to introduce, mau memperkenalkan seseorang yang gabung malam ini yang akan menjadi instruktur kalian minggu depan. Namanya adalah Andrew Prasatya. Andrew, can you show us your face? There you go. Teman-teman, minggu ini kan belajar SEO. Nah, minggu depan itu kita akan pindah ke content marketing dan Andrew akan menjadi instruktur kita. Andrew ini adalah Head of Content Marketing untuk iPrice Group di Southeast Asia. Nah, iPrice ini adalah kayak, Andrew kalau salah tolong dikoreksi ya, tapi sebagai agregator, sebagai agregator e-commerce, jadi kalau belanja di satu tempat, bisa cek harga, bisa cek perbedaan-perbedaan antara semua e-commerce players. Nah, pasti rumit kan itu, tapi Andrew ini kalau dilihat sebagai Head of Content Marketing pasti terlibat banget dengan SEO. Kenapa? Karena iPrice sendiri bergantung pada SEO untuk nomor satu, bergantung pada SEO sebagai channel nomor satu untuk traffic-nya dan untuk perkembangannya. Ada 1-2 kata yang mau di-sharing, Andrew? For next week untuk siap-siap? Apa ya, paling Be afraid. Excited. Ini sesi kedua, batch kedua. Jadi batch kedua, looking forward ketemu sama semua anak-anak di sini, belajar bareng. Beberapa kali gue juga belajar bareng sama Reza waktu dulu ketemu di conference. Nice. But anyway. Di SEOCon ya kemarin ya? Yes. Yeah. Kemarin Reza ngirim decknya ke gue 50 megabyte, man. Laptop gue mau hampir nge-hang gitu. Anyway, thank you Andrew. See you next week ya. Thanks for hanging out. Mas Reza, mungkin untuk sebagai penutup bisa nggak sharing? Karena kan teman-teman di sini ada beberapa yang mungkin mau membangun karir di SEO, teman-teman di sini yang mau masuk ke digital marketing. Teman-teman di sini juga ada yang mau mengakselerasi karirnya di digital marketing. Ada kata-kata terakhir nggak untuk di-sharing, terutama advice untuk kita-kita yang mau masuk ke dunia SEO, termasuk beberapa kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh newbies gitu kali ya. Tapi juga advice untuk gimana supaya bisa memulai dan membangun karir di SEO, terutama di situasi seperti sekarang yang dimana mungkin ada isu-isu ekonomi karena pandemi apa segala macam dan mungkin sedang tidak normal, tidak business as usual. Mungkin kita bisa akhiri di situ. Silakan Mas Reza. Oke, jangan takut nyemplung di dunia digital. Karena kenapa? Oke, digital itu sangat spesifik skill-nya. Tapi dia applicable di hampir almost every business dia bisa applicable. Bahkan kita punya bisnis kontraktor bangunan pun, kita main digital marketing masih applicable. Jadi jangan takut. Digital marketing itu adalah future. Di masa depan, bahkan TV pun katanya mulai turun ya ininya, ratingnya. Banyak orang-orang yang dulu pengen masuk TV, sekarang pengen jadi YouTuber, udah berubah semuanya. Jadi jangan takut nyemplung di dunia digital marketing. Dan satu lagi, bermain di dunia digital marketing
secara overall SEO, SEM, programmatic, sosial media, itu adalah sprint. Seberapa kuat, bukan sprint, sorry, maraton. Bukan sprint. Seberapa kuat napas lo. Karena kalau lo merasa cukup, lo merasa master, di saat itulah lo gagal. Karena sampai sekarang pun gue masih belajar. Masih sering nanya, ada masalah apa, gue masih nanya sama orang. Dan gue gak mau mengakui diri gue master sama sekali, karena kalau gue mengakui diri gue master, di saat itulah lu berhenti belajar. Orang udah master gitu, ya nggak? Itu aja sih. Karena dunia digital itu sangat fleksibel, sangat berubah. Harap diingat, hari ini lu beli handphone, bulan depan, 3 bulan lagi udah ada seri terbaru dengan teknologi yang lebih baru lagi. Digital lebih cepat lagi daripada itu. Nice. Thank you, Mas Reza. And on that point, pertama mau apresiasi banget Mas Reza untuk waktunya malam ini, untuk sharing sama kita semua. Thank you banget, banyak sekali kata-kata mutiaranya yang bukan hanya ilmu teknis, tapi juga very motivating stuff, terutama buat teman-teman yang mau mulai karir di SEO dan juga di digital marketing. Untuk teman-teman yang gabung tonight, itu udah di-share link untuk kasih feedback, supaya Mas Reza juga dapat feedback dari kalian, dapat masukan, dan juga dapat apresiasinya juga, of course, tolong diisi. Dan untuk Mas Reza, gue dan tim RevoU, terima kasih malam ini waktunya. Dan untuk students, see you next week with Andrew and content marketing. Take care, guys. Thank you so much, Reza. Thank you. Mas, boleh saya kirim undangan sih. Dia udah cabut ya. Pak Kris, nanti lewat kita aja, nanti bisa disalurkan. Oke, nggak apa-apa. Thank you. Thank you, Pak Kris. Yo, bye. Thank you, bye.